illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratil mukarramun, ayyuhal hadirun rahimakumullah, yang kami muliakan para hadirin jamaah sholat zuhur sholat enam yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bagi Haji Sabri Rahmat yang sudah hadir, mari kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini bisa melaksanakan satu kewajiban, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salam atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tilawah siapa ya? Yang mana? Pak Sugeng, Pak Sugeng. Angkat tangan semua. Ada yang tilawah ya? Baik, para jamaah sekalian. Ayo Mas. Tilawah. Baik, para jemaah sekalian, karena hari ini Ustaz Farul Ulum sedang ada undangan, jadi nggak pakai tilawah lah. Jadi kita langsung saja pada materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Ustaz Farul. Pada para jemaah mohon bergeser Pak. Jalan, maju. Maju aja. Maka sempit. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan sama-sama membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu ilmu, pintu keberkahan di dunia wal dunya wal akhirah. Al-hadiniya wal kuliah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Saya Idris Jamal Rahimahullah, mari sama-sama kita mendengarkan kajian zuhur yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Sabri Rahmat. Waktu kita sampai jam 1 atau ada tanya jawab, ada waktu coba tanya jawab. Kita silakan pada Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa bihi bada'na wa la wa'badna ghayrahu la syaqina. Ya habbadha rabba wa hubbatina wa habbadha Muhammadin hadina Allahumma kunna wa la baqina. Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallayna fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama illa khayna. Nahnu la ja'alka muslimina wal musyrikuna qad baghaw alaina idza radu fitnatan abaina faqad fada'a jahmuhum alaina tuqal ahadits allati rawayna Rasulullah khasirina. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'ina. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bapak-bapak sekalian, terlebih dahulu saya mohon keikhlasan kita semua yang hadir pada siang hari ini. Pada hari kemarin seorang teman saya yang dulu pernah bareng-bareng kuliah dan menghafal Al-Quran, itu Al-Hafidh Muhammad Mubarak Anas
yang tinggal di Wonopringgo, Kalongan, kemarin jam 11 berpulang ke Rahmatullah, meninggal dunia. Itu mohon keikhlasan semua, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah tempatkan bersama orang-orang soleh di sisinya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran untuk menerimanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya mohon maaf karena beberapa kesempatan tidak bisa hadir. Daerah namanya tidak punya manajer. Jadi kalau orang minta ngaji ke luar daerah, main terima-terima saja. Tahu-taunya jatahnya SCTV, jatahnya sensitif. Jadi insya Allah mudah-mudahan ke depan tidak terlalu banyak halangan ya. Ayat yang saya baca ini ada di dalam surah Al-Imran ayat 133-144. Wasari'un, kata sari' itu asal katanya saro'a, cuma menggunakan wazan fa'alan. Fa'alan fa'ilun fa'alatan wa fi'alan, bahwa fa'ilun wadaka fa'alun fa'ilan fa'ilun fa'il. Sa'a yusari'u musaratan yusra'an wa musari'un, wadaka musara'un sari'. Apa bedanya kalau saro'a dengan saro'a? Nanti kalau kita dalam bahasa Arab, qatala itu artinya membunuh. Tapi kalau qatalan artinya saling membunuh. Doroba memukul. Tapi kalau doroba saling memukul. Juga kalimat ini sar'a cepat. Tapi kalau saro'a saling cepat-cepatan, apa itu bahasa kitanya? Apa kira-kira? Kalau Sundanya tuh padahal balapan, disit-disitan, dulu-duluan. Itu enaknya bahasa bisanya apa itu? Saro'a cepat. Saro'a cepat-cepatan. Berarti yang melakukan bukan satu orang, tetapi ada beberapa pihak yang melakukan hal yang sama dan masing-masing ingin menang dari yang lain. Sama dengan qitalun, qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan. Qital artinya saling membunuh, gampangnya perang gitu loh. Makanya perang itu qital namanya. Karena yang membunuh bukan satu orang, semua-muanya ingin membunuh. Dulu-duluan membunuh. Nah, sarwa dalam ayat ini ditujukan pada seluruh umat Islam. Sari'un. Pada ayat sebelumnya kan ada ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Hai seluruh orang yang beriman, kamu semua kudu pahala, kudu berkompetisi. Ya, itu pelayanannya gitu ya. Untuk apa? Ila maghfiratin mir rabbikum. Ngebut dulu-duluan, menang-menangan untuk sampai kepada ampunan dari Tuhan kamu. Ayat ini tidak dibagikan kepada sebahagian orang,
dan tidak dikhususkan kepada sebagian orang. Siapapun boleh rebutan, boleh. Dan yang menentukan tentu Allah hakikatnya. Tetapi syariatnya siapa yang menang yang berusaha. Mau bahlul kah dia, mau anak si Jamu Atah kah dia, mau Andi, mau Raden, mau Kanjeng, mau Habib, mau Syarif, sama prak rebutan pahala. Tidak ada yang dikasih kartu gratis. Siapa berangkat duluan, insya Allah menang dia. Kemana? Ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan dari Tuhan kamu, wa jannatin, dan yang kedua balapan kamu untuk masuk ke dalam surga. Mengapa di sini ada urutan maghfirah, ampunan baru surga? Sebab tidak ada satu biji pun barang haram yang masuk surga. Tidak ada duit 1.000 rupiah pun yang kita makan secara halal yang ikut ke bawah badan kita masuk surga, nggak ada. Nah, susah banget ya. Segelas saja air yang saya minum haram, lalu masuk badan ini tidak masuk surga dulu sebelum air tadi steril, badan kita bebas dari ini. Oh, kalau begitu kira-kira kita masuk surga apa? Tidak ada satu dosa pun besar maupun kecil yang boleh masuk ke dalam surga. Artinya kalau kita masih ada dosanya, sebelum masuk surga bereskan dulu urusan dosanya, bersihkan dulu. Di mana? Hanya satu tempat pembersihan, tidak ada yang lain. Neraka. Melihat aurat seseorang dengan sengaja dan betah, dosa nggak? Dosa nggak? Nah, itu tadi masuk bungkus badan kita, badan ini nggak akan masuk surga, nggak akan. Mana seneng lagi? Maka orang tidak akan masuk surga sebelum bersih dari dosa. Dosa mana? Kita teruskan nanti. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di dunia ini rebutan tanah semeter saja bisa bacok-bacokan. Kalau sudah di surga gak ada rebutan, mau dipacul semua boleh. Mau dibangun semua boleh, bikin kontrakan semua boleh. Wong tanah kamu sendiri, luasnya seluas langit dan bumi. So. Nah, untuk siapa? U'iddat lil muttaqin, telah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lafaz u'iddat di dalam bahasa Arab adalah fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya tu'addu. Kalau u'iddat itu fi'il madhi, artinya sudah disediakan. Berdasarkan lafaz u'iddat ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan sebetulnya proyek pembangunan surga sudah selesai dari dulu. Tinggal calon penghuninya yang masih dalam antrian. Ada yang sudah selesai kontraknya dan sekarang masuk atau tidaknya, dan masih ada yang menunggu kira-kira masuk apa tidak. Surga sudah ada. Untuk siapa ini? Orang yang akan diampuni kemudian masuk surga, alladzina yunfiquna fis sarra, yaitu orang-orang, yunfikuna itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu menunjukkan tiga. Yunfikun menunjukkan pada tiga. Satu, hal. Dua, istiqbal. Dan tiga, istimrar. Sedang, akan, dan selalu. Lafaznya dipilih yunfikuna, yaitu orang-orang yang
sedang berinfak, akan berinfak, dan selalu dia berinfak. Jadi yang akan masuk dapat ampunan Allah dan masuk surga itu bukan yang pernah infak, bukan, kalimatnya nggak begitu. Aku kan sudah kemarin, bukan itu. Kemarin sudah, sekarang juga doyan, besok juga mau. Berat ya? Infaknya kemarin, sekarang, dan besok. Jadi orang apa? Orang yang punya tradisi berinfak, bukan cuma sekali berinfak. Kapan infaknya? Fisarra'i, ketika dalam keadaan lapang jembar rezeki. Jadi bawah, kelasnya bawah. Dalam keadaan jembar rezeki dia berinfak, naik kelas dikit, wadharra'i, dan orang yang berinfak pada saat dia sedang sempit rezeki. Di dalam Al-Quran surah Al-Qalaq ada yang mengatakan liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati wa man qadira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaknya orang yang memiliki kelapangan rezeki berinfak dari kelapangannya itu. Wa man qadira 'alaihi rizquhu, dan orang yang dibuat sempit rezekinya bagaimana? Minta, bukan. Falyunfiq mimma ataahu Allah, dia pun hendaknya berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Jadi tidak ada kamu se-Islam miskin gak infak, tuh gak ada. Kira gak infak tuh gak ada dalam Islam. Semua orang punya kesempatan dan punya tanggung jawab berinfak. Yang ketiga, wal kadhiminal ghaidh, dan orang-orang yang suka menahan amarahnya. Dan yang keempat, wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Kita perhatikan, ada dua pelajaran sekurang-kurangnya di sini. Urutan pertama itu kelas SD, sekolah SD. Orang yang akan dapat ampunan Allah tapi rankingnya SD dan ada harapan masuk surga. Siapa? Yunfikuna fis-sarra, mau berinfak lagi banyak duit. Itu sih kan rata-rata juga bisa. Agak berat dikit SMP, wadharra, berinfak saat sedang sempit itu berat. Yang ketiga, wal kadhimina, orang yang mau menahan amarah, disakiti orang, nyala ada sakit makhluk nyeri ainnya, tapi tidak ditampakkan sakitnya dan dibalaskan pada orang itu. Dia punya hak membalas, tapi dia menahan. Nah ini sudah SMA lah. Yang paling berat itu yang terakhir, wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang lain. Jadi dia bukan hanya bukan hanya dia ada nyel gak balas, tapi loss saja. Apa yang dia rasakan dari orang dia loss kan, dia rela dengan orang yang menyakitinya. Kalau tadi rela mah enggak, cuman gak usah dibalas deh daripada ribut. Dongkol mah ada, kesel sama orangnya ada, benci ada. Kalau ini enggak, tidak benci, dia maafkan. Ini kelas berat ini. Mengapa Allah merendengkan antara infak menahan diri dan memaafkan orang itu sejajar? Kenapa? Kenapa Allah mensejajarkan antara infak atau sedekah dengan memaafkan orang lain, dengan menahan diri? Karena sesungguhnya di dalam Islam yang namanya sedekah itu bukan hanya memberikan benda materi, tetapi moral juga bernilai sedekah. Sebab kalau sedekah itu hanya materi, hanya orang kaya yang dapat itu. Orang kaya. Justru kesempatan orang-orang kecil lebih banyak. Sebab apa? Orang besar itu agak sulit memaafkan. Orang kecil mah nggak memaafkan, malah dipecatnya. Makanya gampang memaafkan. Mana yang tinggi kalau begitu?
berinfak dengan harta atau memaafkan orang lain? Kira-kira yang mana? Nilainya lebih tinggi berinfak atau memaafkan orang lain? Baik. Dalam Al-Quran ada ayat qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adhan. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun iku khairun wa becik min sodakotin dari sodako ya sebauha yang diikuti ada oleh bunda-bunda. Ucapan yang baik dan memaafkan orang lain itu khairun, lebih baik daripada sodako yang diikuti dengan ucapan yang tidak enak, menyakiti. Jadi di hadapan Allah ucapan baik dan memaafkan orang lebih tinggi nilainya daripada sodako. Mengapa? Baik, kita lihat. Nabi pernah mengatakan, man kana 'indahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu al-yawm. Siapa yang memiliki persoalan kezaliman, pelanggaran terhadap saudaranya di dunia ini, hendaknya dia menghalalkannya, meminta dihalalkannya hari ini. Artinya apa? Orang yang bersalah kepada seseorang, kemudian dia tidak dimaafkan seseorang, maka Allah tidak akan memaafkan kesalahannya itu. Kalau tidak diampuni oleh Allah, berarti tidak akan masuk surga. Ingat tadi, maghfirah baru jannah, ampunan baru surga. Ketika kita punya salah pada orang lain, maka kita jika tidak dimaafkan oleh dia, tidak akan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan kalau tidak dimaafkan Allah, tidak masuk ke dalam surga. Berarti ketika kita memaafkan orang lain, ketika kita dimaafkan orang lain, kita mendapatkan sedekah dari orang lain. Kita punya salah pada orang lain, tidak akan diampuni Allah dan tidak akan masuk surga. Maka wajib kita meminta maaf kepada orang lain. Sebaliknya, ketika kita diperlakukan salah oleh orang lain, lalu kita tidak memaafkan orang lain, itu juga tidak akan diampuni dosanya oleh Allah dan tidak akan masuk surga. Susah kan jadi orang Islam? Saya bersalah kepada seseorang, lalu saya tidak minta maaf, akibatnya tidak dimaafkan, maka saya tidak diampuni Allah dan tidak masuk surga. Orang menyakiti saya, dia minta maaf dan tidak saya maafkan, saya juga masuk neraka. Berarti ketika kita memaafkan orang lain, sama saja kita menyerahkan kembali kunci surga yang tadi oleh Allah diserahkan pada kita, kembalikan pada orang itu. Sebab ketika dia melakukan kesalahan, sebenarnya kunci surganya diserahkan ke saya. Gitu, jelas ya? Susah ya? Saya punya salah kepada Mas Sugeng. Kita istighfar bolak-balik. Astagfirullahaladzim. Dosa dengan Allah diampuni, tapi saya tidak akan masuk surga karena diganjal kesalahan saya pada Mas Sugeng. Sebaliknya, Mas Sugeng maafkan saya, lalu dia tidak maafkan, dia juga tidak masuk surga. Jadi apa? Jangan berbuat salah kepada orang lain, jangan pula menghambat maaf kepada orang lain. Nah, dalam ayat ini disebut wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik. Ini urusannya bukan akidah lagi. Ini orang bukan ngomongin fikih, ini ngomongin soal tasawuf hati manusia. Makanya muhsinin. Kita ingat Islam itu 3. Arkanuddin 3. Ruknul iman, Ruknul Islam, Ruknul Ihsan.
Mau seru banget sama aku. Nggak boleh itu haram. Ini rukun iman. Ini akidah. Rukun Islam ini syariat. Pelakunya adalah mukmin. Ini pelakunya adalah muslim. Kalau ini adalah apa? Ini sudah tasawuf atau akhlak. Pelakunya adalah muhsin. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia sudah berada di puncaknya keislaman seseorang. Jadi maafkan orang lain itu kelasnya muhsin. Maka kajiannya hanya ada dalam ilmu keihsanan, ilmu tasawuf. Gimana kata tasawuf? Ini kata tasawuf. Ini kaidah hidup bahagia kata orang tasawuf. Li sa'adatid dunya khisalun arba'un ghafrun li jahlil qaumi man'uka tajhala wa takunu min saybil anasi ayisa wa li saybi nafsika lil anasi badhila. Li sa'adatid dunya itu tetap kanggo kakerjaan dunya. Untuk meraih kebahagiaan dunia itu khisalun arba'un. Ada 4 perkara. Ingat kaidahnya bahagia bagi orang sufi atau tasawuf atau ihsan itu adalah kebahagiaan hakiki dunia maupun akhirat adalah bahagianya berhubungan dengan Allah. Jadi orang yang ingin berhubungan dengan Allah dengan bahagia syaratnya 4. 1. Ghafurun li jahlil qaumi. Selalu saja dia memaafkan kesalahan orang lain. Ini susah ya. Kalau orang lain berbuat salah ke dia, dia maafkan. Biar aja lah bahagianya begitu. Mengapa kesalahan disebut dengan jahlun, kebodohan? Karena seringkali orang melakukan kesalahan dasarnya ketidaktahuan. Kalau tahu mah beda. Misalnya gini, mana yang lebih utama, sholat sunat apa ngaji? Ayo jawab. Sholat sunat apa ngaji? Tetapi terkadang kita merasa ingin banyak sholat sunat ada pengajian. Itu jahlun itu. Nah kita harus lapang dada karena tidak semua orang memahami ini. Yang pertama, ghafrun li jahlil qaumi. Kita senantiasa memaafkan kesalahan dan kebodohan orang. Yang kedua, man'uka tajhala, dirimu sendiri cegah jangan sampai melakukan kesalahan. Orang lain salah tidak apa-apa kita maafkan, sementara kita sendiri tidak akan melakukan kesalahan pada orang lain. Takutnya orang lain tidak paham. Ini susah ya. Kita hulu ngahampura, ngan urang ulah hampuraeun gitu. Kita harus memaklumi, kita jangan sampai diharap maklum. Yang ketiga, wa taqulu min saybil anasi ayisa. Jika engkau ingin menjadi orang bahagia di dunia ini, karena walaupun masih dunia, terus hatimu berhubungan dengan Allah, hendaknya engkau putuskan harapan keinginanmu dari seluruh manusia. Jangan pernah punya kebutuhan terhadap manusia. Jangan punya keinginan terhadap manusia. Jangan gantungkan harapan pada manusia. Baru yang terakhir, walisai binafsika lil anasi badina, tetapi semua harapan manusia terhadapmu berikan dia kalau kamu mampu melakukannya. Jadi apa intinya? Menyayangi sesama, menggembirakan orang lain, itu aja sebetulnya kebahagiaan sebetulnya.
Tapi kita biasanya kalau lihat orang lain bahagia malah susah ya. Tapi kalau lihat orang lain susah, iya ya. So kalau teman kita dapat uang 2 miliar, itu kita ikut seneng apa susah? Ayo. Tapi kalau teman kita susah makanya kurang enak, kita seneng kan? Itu namanya syirik. Syirik milik hasad. Nah, hasad itu akan menghancurkan kebaikan kita tanpa terasa. Habis pahala kita nanti. Jadi barang-barang belajaran sekarang untuk tidak melihat kesalahan orang lain sebagai kesalahan. Kalau supaya enteng begini, supaya enteng ada orang lain yang nyakiti kita itu pikirannya gini. Sebetulnya dia tidak berniat menyakiti kita, cuma memang di detik itu saatnya dia melakukan itu, kebetulan kita depannya ada gitu aja deh. Kan enak gitu ya, enak banget. Kita lagi enak-enak ngaji apa, baca Quran, ada orang bawa gelas breng pecah, marah kita. Sebetulnya dia tidak dimaksudkan untuk mengganggu ketenangan kita baca Quran, cuma detik itu memang takdirnya piringnya kudu jatuh gitu. Kita dibentak sama istri, umpama jangan kurus, santai aja. Sebetulnya ciri-ciri orang yang korban istri kan kurus-kurus badannya. Kalau gemuk-gemuk itu ciri-ciri orang suka galak sama istri gitu ya. Umpamanya istri bentak kita, jual bangkai. Kalau kita melihat ke istri, kecewa dan marah. Tapi gini aja, sebetulnya memang takdirnya jam itu kudu ngomong itu, tidak ada semuanya. Kebetulan saya di depan dia, walaupun gak ada saya, mungkin yang lain juga kena semprot juga gitu loh pikirannya. Kan enaknya. So, jadi lewat saja. Jawabannya apa? Gimana? Alah, biar aja bahagianya begitu. Takdirnya begitu. Wal'afin 'anil nas, orang yang memaafkan orang lain sebenarnya dia sedang menyerahkan kembali kunci surga kepada orang yang hampir-hampir masuk neraka. Apa kurang besar pahalanya? Begitu besar. Saat kita serahkan kunci surga kepada dia, Allah berikan, nih surgamu, kamu berangkat duluan sebelum dia. Hebat sekali. Tapi kalau dikesadaran orang, kita kadang-kadang tidak begitu pikirannya ya. Pokoknya mah wali hampuran siap masuk neraka siap. Kamu kalau tidak saya maafkan, kamu masuk neraka. Dia lupa, kalau tidak memaafkan juga masuk neraka. Kamu saja bukan Tuhan ingin memasukkan orang ke neraka, Tuhan masukkan ke neraka. Ini urusannya adalah sini. Ayo kita bareng-bareng. Yang repot kan apa? Yang repot kalau dosanya itu kepada orang yang tidak bisa bertemu dengan kita. Di bulan puasa kemarin kita dosa semua. Dan dosanya kepada orang yang susah bertemu, ke Jokowi atau Prabowo, udah dosa semua. Ayo. Kalau sampai ngejelek-jelekin Jokowi, maka Allah tidak mengampuni dosa sampean sebelum dimaafkan sama Jokowi. Kalau sampean jelek-jelekin Mas Prabowo, Allah tidak akan ampuni dosa sampean, dan itu artinya tidak akan masuk surga sebelum dimaafkan sama Prabowo. Repotnya. Makanya besok coba kita dari jamaah musola ini kita membuat rombongan lah, 1-2 bis, pasang spanduk besar, rombongan permintaan maaf kepada Jokowi dan Prabowo. Daripada tidak diampuni, kelihatannya kecil kan? Makanya mereka, Jokowi walaupun mungkin sholat sunatnya kurang, dia banjir pahala kemarin. Karena apa? Diomongin orang banyak, dan dia sabar. Kita yang tukang tahajud mungkin gak habis pahalanya, sekarang pindah ke dia semua. Demikian juga Prabowo walaupun tidak punya istri, tapi kan dia banyak pahalanya merawat penghinaan orang. Dia nggak bisa anak merawat istri, tapi merawat caci maki. Sebaliknya kita yang punya istri banyak ibadah, tunggu saja penyesalanmu nanti yaumul kiamat. Pas dihisab,
Prabowo dengan Jokowi dadah masuk surga sampai cemplungin rokok. Cepatlah mumpung masih ada kesempatan sebelum pelantikan presiden bikin rombongan. Minta maaf kepada Jokowi dan Prabowo. Yang gede kalau dia mohon maaf. Jangan kalah dengan demo yang kenaikan gaji itu. Ini kenaikan surga. Saya kira itu tidak usah banyak pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya buat teman saya. Dan ada lagi satu lagi musibah yang baru saja terjadi di Heran Jakarta. Insya Allah saya ke sana. Sekali lagi saya nanti insya Allah moga-moga tiap bulan bisa hadir di sini, bisa bareng-bareng. Saya serahkan saja apakah mau pegang Quran semua atau tidak, terserah saja. Apakah pakai silabus juga boleh, tapi saya lebih senang kalau kajian-kajian itu jika ada sesuatu peristiwa, ada kajian kita tanggapi dengan Al-Quran. Insya Allah kita bisa tanggapi semua. Saya kira itu. Terima kasih. Mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita membaca doa, dan saya pesan itu munajatnya dibaca nggak itu munajatnya? Itu munajat itu doa terbaik di dunia. Orang pada bikin ada apa hizib anu rotib anu, tidak sebaik munajat. Itu lewat semua itu. Dibacalah munajat karena itu doa-doa dari Al-Quran semuanya dan luar biasa fadilahnya. Alhamdulillah sudah kita bentangkan di beberapa daerah, sudah ada majelis-majelis munajat. Kita membaca doa Al-Quran. Kalau nanti di kediaman masing-masing dibaca. Dan saat ini mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah untuk orang yang paling menyayangi kita semua, ibu dan bapak kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah berpulang ke rahmatullah. Silakan dibatin sendiri nama mereka. Nanti saya hanya sebut Abi wa Umi. Silakan dibaca, sebut namanya. Abi wa Umi. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekalian kita mari kita tutup bersama-sama dengan kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kuahnya mana kuahnya? Jangan saya dulu. Kuah. Kuah apa kuah? Kuah. Alhamdulillah. Silakan riung-riung ya. Kita coba biar yang sholat di belakang bisa berdiri. Buah keju. Ayo berangkat. Gak apa-apa. Asik lagi di kafe. Dikit lebih. Jahit dulu deh. Lagi jalan. Ayo. Ini. Tahu sambil
Ya semangat.